Saudara siapa? Sini. Ya, yo ya. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja dengan sisa waktu yang ada, semua rencana itu bisa terwujud. Mudah-mudahan. Oleh Emiliano dan Jairo. Nah, kalau 3 pemain itu bisa gabung, ya harusnya kita berani dong matok 9 poin dari Australia, Bahrain, serta China. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Asqalani Studio. Oke guys, ada perkembangan terbaru ya. Ini perkembangan yang baik bagi Malaysia dan Indonesia. Karena guys, walaupun saya rasa sedih dengan kehilangan pelatih Sabah FC yaitu Dato' Ong Kim Swee yang berhijrah ke Persis Solo di mana timnya Ramadan Sananta. Ini perkembangan yang betul-betul mengejutkan guys. Kenapa Dato' Ong Kim Swee memilih Indonesia dikala Sabah FC ketika ini masih lagi dalam perebutan Liga Super Malaysia. Dan sekarang ini Sabah FC di tangga posisi yang ketiga. Tiba-tiba Dato' Ong Kim Swee berhijrah ke Persis Solo yang mana sekarang ini Persis Solo berada di posisi 3 terbawah Liga 1 Indonesia. Jadi ini sebenarnya banyak yang ingin saya katakan di sini, banyak yang ingin saya ulas di sini, bahas terkait dengan perpindahan secara mengejut pelatih Sabah FC yaitu Dato' Ong Kim Swee ya. Kenapa dia memilih ke Persis Solo? Ini menjadi tanda tanya dan persoalan kepada kita semua. Oke, nanti di akhir video saya akan terangkan sedikit kenapa beliau memilih untuk berhijrah ke Persis Solo dan sedikit latar belakang Dato' Ong Kim Swee ini saya akan beri ulasan di akhir video ini nanti. Sebelum itu guys, satu lagi perkembangan terbaru juga. Timnas Indonesia mungkin akan membawa 2-3 pemain lagi ke Indonesia yang sudah tentunya Oli Romini sudah tentu akan mengambil Super W ini tidak lama lagi, hanya menunggu pengesahan daripada Bapak Presiden Prabowo, dan ada beberapa lagi pemain yang akan turut serta ke Indonesia bergabung sebelum di putaran yang ketiga pada tahun depan ini dengan baki 4 laga perlawanan lagi. Oke, Kevin dan Miss katanya udah pilih yang pasti aja. Emiliano berubah pandangan, Jairo kirim DM. 3 tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia, itu judul yang ingin saya reaksi pada hari ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi ulasan sedikit panjang mungkin terkait dengan apa yang terkandung dalam video ini juga. Oke, yuk tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Di tengah persiapan Shin Tae-yong menyiapkan tim untuk Piala AFF, PSSI diketahui masih berusaha untuk terus mencari pemain keturunan. Maklum, di bulan Maret serta Juni nanti 4 laga lagi guys. Benar-benar akan jadi sangat krusial. Nah, setelah kemarin Oli Romini secara sah udah ketemu Pak Erik, kini kabarnya akan ada 2 nama baru yang terbilang akan intens di Kebuts. Yang mana jelas, posisi penyerang dan gelandang adalah prioritas. Dan 2 nama itu jatuh kepada Emiliano Junior serta Jairo Ridowo. Mantap guys, oke. Sebelumnya ia pernah berkata kalau ia masih mempertimbangkan. Sekejap guys, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Emiliano Jonadan ini. Dia punya satu skill individu yang baik, dia punya penyudahan yang baik, dia punya sentuhan kehausan gol itu begitu tajam sekali. Jadi kalau kalian, saya sudah lihat sebenarnya dia punya video-video daripada YouTube, dia punya skill-skill individu, gol-gol yang dihasilkan itu memang berkelas tinggi. Dia punya satu insting yang baik dalam mencetak gol. Kalau kalian ingin melihat, boleh lihat dia punya skill-skill individu itu. Oke, kita lanjut guys. Bagus Emiliano ini. Ajakan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun baru-baru ini Emiliano sendiri secara tersirat mengatakan kalau ia bisa memberikan dampak nyata di lini serang tim Garuda. Kalau Jairo ini pemain yang kayaknya udah siap dinaturalisasi. Ini oke juga. Bahkan ia sendiri juga kaki udah mulai kirinya mantap. Timnas bermain. Namun yaitu kendala cedera yang membuat segalanya disinyalir tertunda. Ya bila berkaca pada situasi May Silgers dan Kevin Dix.
ada baiknya Miliano dan Jairo benar-benar segera memprioritaskan timnas Indonesia. Bukan apa-apa, karena jika masuk proyek yang sedang disusun oleh PSSI, sudah pasti mereka akan jadi bagian penting dari tim yang sedang mencoba menggapai mimpi ke level tertinggi. No. Kita nantikan guys nih perkembangan yang bagus untuk timnas Indonesia. Suka tak suka, untuk saat ini bolehlah timnas Indonesia dikatakan udah naik level, dan itu bukan halu melainkan kenyataan. Betul. Dimana standar Ini tinggi yang kenyataan. dipatok sekarang ini, pada akhirnya membuat setiap pemain yang mau masuk ke timnas harus bisa meningkatkan kualitas masing-masing. Nggak melulu dari liga luar negeri, tapi yang dari Liga 1 pun juga bisa kok bersaing. Contoh nyata ya sudah pasti Rizky Ridho. Meskipun saat ini cuma main di liga lokal, tapi Ridho mampu membuktikan. Betul. Selama komitmen dan kerja keras itu terjaga, maka selama itu pula Koshin akan tetap percaya padanya, kan gitu. Dan bicara soal level, ya tadi, kita ini udah meningkat. Kalau sebelumnya, kita bisa dak-dikser kala timnas ketemu Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kini kita deg-degannya beda, karena timnas udah berhadapan dengan tim-tim macam Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Dan ingat, ini levelnya udah level yang ibarat kata selangkah lagi Piala Dunia. Jadi ya masuk akal kan? Apalagi sekarang ini peluang Indonesia masih terbuka, mengingat jarak poin yang terbilang sangat tipis. Dan hebatnya lagi, Indonesia yang semula dianggap ceng-ceng po, kini nangkring di posisi 3 klasemen sementara, dengan jarak cuma 1 poin dari Australia di posisi 2. Yang mana artinya, kalau kita bisa ambil 9 poin dari Australia, Bahrain, dan China, ya udah peluang lolos langsung ke Piala Dunia itu beneran di terbuka. posisi kedua Jangan terus. bilang nggak mungkin. Karena setelah 6 pertandingan yang dilalui semua tim, secara level dan kualitas, kita nih selevel kok sama tim-tim di grup C kecuali Jepang. Betul. Jadi ya harusnya nggak ada alasan lagi buat minder ini itu. Betul-betul. Ini Indonesia sebenarnya levelnya sudah tinggi. Cuma saja sekarang ini perlu membentuk chemistry yang baik lagi dengan pemain-pemain yang baru masuk. Ini proses yang sentiasa berjalan sebenarnya untuk timnas Indonesia. Dan Sinteyong juga mengetahui setiap pemainnya itu kualitasnya. Ya mau tak mau kita juga harus mengakui kalau keberadaan pemain diaspora mampu mengangkat kualitas permainan tim secara umum. Namun dari semua itu tetap ada yang namanya kekurangan. Dan PSSI paham, posisi urgensi timnas sekarang ada di pos depan dan gelandang. Nah kemarin kan ada Ole Romaini yang udah sah ketemu Pak Erik. Sekarang paling enggak 2 nama lagi yang benar-benar udah intens buat dikejar. Memang kemarin kita sempat heboh sama selembar kertas sakti berisi 7 nama naturalisasi milik Yunus Nusi. Namun kayaknya nama-nama yang ada di daftar itu adalah pemain untuk timnas U20 serta wanita. Dan untuk timnas senior ada 2 pemain Miliano Jonathan serta Jairo Dewo, yang mana posisi keduanya memang sangat dibutuhkan timnas sekarang ini. Ini perlu guys untuk kekuatan di bagian lini serang striker. Yap, ngomongin soal Miliano, ini pemain emang jadi salah satu pemain depan yang diinginkan publik selain Ole Romaini. Terlebih, ini pemain memang punya kemampuan mencetak gol yang teruji walaupun berposisi sebagai winger. Nah, baru-baru ini, Miliano sendiri menjelaskan alasan kenapa PSSI menghubungi dan ingin dirinya gabung ke timnas Indonesia. Berbicara dengan media asal Belanda, yang kemudian direpost ulang oleh Gol Indonesia. Miliano mengakui kalau PSSI memang intens mengontak dirinya. Dan saat ditanya oleh reporter soal kenapa PSSI begitu ngebet memanggilnya, walaupun secara level ia cuma pemain divisi 2 Belanda, Miliano pun mengatakan, karena Indonesia belum memiliki penyerang sayap sepertinya yang punya spesialis mencetak gol, sehingga kehadirannya akan memberikan impact nyata bagi tim. Momenteel op het tweede niveau in Nederland en wordt wel benaderd door de Indonesische bond, terwijl jouw voorgangers die benaderd werden vooral in de eredivisie speelden. Menurut saya hubungannya sama kalau sama saya, ini pemain yang kreatif. Spelers die tot nu toe zijn aangetrokken zijn volgens mij voornamelijk verdedigers en middenvelders. Oh, ini katanya guys. Geen aanvaller, dus ja, ik denk dat misschien het verband legt, zeg maar, op die fiets dat je. Jadi saya rasa itu alasan mereka pilih saya, seorang penyerang yang bisa cetak gol. En in Nederland speelt. Jij vindt niet dat het negatief invloed zou moeten hebben dat je een niveau lager speelt dan de ja, spelers? kijk, we hebben het toen volgens mij een keer over gehad dat hun voornamelijk ook Eredivisie wouden eigenlijk, maar ja, ik kan beter iemand hebben denk ik die speelt in KKD zeg maar dan iemand die eigenlijk op de bank zit bij de Eredivisie.
Lebih Oh, lanjut, ini. Miliano sendiri juga menegaskan walaupun ia sekarang cuma main di Divisi 2, bukan berarti ia bisa dijudge dari pemain yang katakanlah main di Eredivisie. Dan secara kualitas, kami juga mengakui Miliano punya kemampuan yang bisa sangat berguna bagi tim Garuda. Apalagi jika kita melihat performanya musim ini. Walaupun timnya VTC bapuk, tapi secara individu, Miliano mampu tampil apik dengan 8 gol dan 3 assist dari betul. 14 penampilan. 8 Dan gol, guys. karena penampilan Separuh. bagusnya itu, Silgers, yakni FC Twente, tertarik mendatangkannya di bursa transfer Januari nanti. Mantap kalau ini ada. Yap, jika nantinya Miliano Jonathan gabung ke Twente, itu akan jadi peningkatan karir baginya. Walaupun di satu sisi, bisa aja Miliano berubah pikiran lagi, karena peluangnya untuk masuk ke timnas Belanda pun juga lebih terbuka. Namun di sana ada Silgers, yang pasti bisa kok tipis-tipis membujuk Miliano untuk memilih Indonesia. Yap, sama seperti Kevin Dix, Oke guys, kalau dia sudah bermain dengan timnas Indonesia, sudah pasti klub-klub era divisi 1 kasta di atas Belanda ini sudah pasti akan mengincar pemain ini. Sekarang ini kan dia main di Liga kelas 2 ya di Belanda. Saya percaya optimis bila dia main dengan timnas Indonesia, dia akan di zoom oleh klub-klub di era divisi Belanda nanti. Ini peluangnya sebenarnya. Dari sini dia bisa menampilkan bakatnya yang sebenar. Nah, inilah peluang Miliano Jonathan nih. Dan saya pasti dia akan bergabung dengan timnas Indonesia nih guys, kalau sudah dihubungi oleh PSSI. Oke, kita lanjut. disinyalir menegaskan untuk lebih baik memilih Indonesia yang sudah pasti akan memberikan jaminan tempat. Apalagi di posisi wing kanan. Indonesia belum punya pemain yang benar-benar konsisten. Terlebih dengan keseriusan PSSI untuk mengembangkan proyek lolos Piala Dunia, Miliano diharapkan bisa tetek hati untuk memilih Indonesia. Jangan bilang nggak mungkin, karena dulu Ole, Kevin, dan Meis juga seperti itu, tapi nyatanya Pak Erik mampu kok meyakinkan mereka, kan gitu. Di sisi lain ada juga Jairo Jairo yang Redewell. mengaku kalau dirinya udah rutin mengikuti setiap kabar dari timnas Indonesia. Bahkan menurut akun pemain keturunan.id, Jairo mengaku kalau ia juga nonton laga Indonesia versus Arab. Di situ Jairo mengatakan jika Indonesia bermain bagus dan memetik hasil yang luar biasa saat mengalahkan Arab Saudi. Saya melakukannya. Sebuah hasil yang luar biasa menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026. Tulis Jairo via DM ke pemain keturunan.id. Nah, perihal Jairo, ini pemain sebenarnya juga udah mau untuk dinaturalisasi. Yap, meskipun punya kualitas bagus, tapi Jairo ini diketahui sering banget kena cedera. Musim ini aja, Jairo baru 2 kali tampil di Jupiler Pro League bersama Royal Antwerp gara-gara sering cedera. Dan dikutip dari Transfermarkt, emang Jairo ini bagaimanapun adalah kaki kaca. Perihal cedera hamstring yang ia alami sekarang, tercatat ia udah absen selama kurang lebih 88 hari dan sekarang sedang masa pemulihan. Yap, melihat semua itu, jelas kembali lagi semua tergantung PSSI. Karena selain penyerang, urgensi lini tengah kita juga butuh kedalaman yang kuat. Karena sejauh ini, pemain yang paling benar-benar bisa diandalkan dan perform ya Tom sama Ivar. Sedangkan Nathan untuk main di level senior masih berat. Dan juga Ricky Kambuaya untuk level Asia jelas masih kurang. Tapi ya gimana lagi, mudah-mudahan Jairo ini bisa benar-benar pulih. Karena ya itu tadi, secara kualitas dan jam terbang, ini pemain levelnya jelas nggak main-main gitu loh. Cukup menit bermainnya. Ini baguslah. Mudah-mudahan cepatlah Jairo Redewell ini. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja dengan sisa waktu yang ada, semua rencana itu bisa terwujud. Mudah-mudahan. Oleh Miliano dan Jairo. Nah, kalau 3 pemain itu bisa gabung, ya harusnya kita berani dong matok 9 poin dari Australia, Bahrain, serta China. Gak usah bilang gak mungkin. Ya, Wong optimis. Australia, Arab ternyata mainnya juga gak sehebat itu setelah melalui 6 pertandingan. Dan oh ya, kami sedikit tertarik dengan ucapan Miliano soal konsistensi bermain. Yang mana itu ada benernya juga sih. Gak apa-apa main di Divisi 2 asalkan rutin. Tiap minggu main daripada gabung ke tim yang levelnya di atas tapi gak pernah main. Betul. Bahkan nih, seperti Asnawi dan Arhan terlepas dari mereka beda posisi, kami lebih bisa menerima kalau Asnawi yang masuk ke timnas nggak ketung jadi pelapis Kevin ataupun Sandy. Alasannya pasti, walaupun Asnawi cuma main di Thailand dan Arhan di Korea, tapi tiap minggu Asnawi ini rutin bermain di tim utama. Lah Arhan masuk di SP aja Cukup enggak. menit bermain Jadi salah dorang. satu hal yang kami kritisi dari STY ya sudah pasti soal pemanggilan Arhan ini. Parameternya apa? Bahkan sama Edo Febriansyah secara menit bermain masih mending dia gitu loh. Walaupun mainnya di liga lokal. Kalau Arhan dipanggil cuman buat ngelempar bola, ya berarti lucu aja gitu.
mengingat soal standarisasi timnas yang katanya udah tinggi. Maaf nih, bukan maksud kami sentimen sama Arhan, tapi ya ini objektif aja. So mudah-mudahan semua pemain bisa membuktikan kapasitasnya di klub masing-masing. Karena kembali lagi, impact-nya adalah ke timnas. Terus soal Marcelino gimana? Ya, di luar dari penampilan gemilangnya saat melawan Arab, nggak bisa ditutupi juga kalau ia juga nyaris nggak pernah main saat masih di Belgia dan di Oxford pun juga belum main di tim utama. Tapi kalau Marcel, kami lihat ada progres karena kini ia udah mulai masuk ke tim utama walaupun masih jadi cadangan. Dan menurut pelatih Oxford, akan ada waktu bagi Marcel untuk segera debut karena sejatinya sepak bola Inggris itu berbeda. Contoh nyata lainnya ya ada di Nathan Chuaon. Sebelum pindah ke Swansea, ia adalah pemain reguler di level Eredivisie. Tapi nyatanya itu belum cukup mampu membuat dirinya bersaing di Championship. So sekali lagi, tetap semangat Garudaku. Dan mudah-mudahan Ole, Miliano, serta Jero bisa segera resmi membela Indonesia. Oke? Oke guys, memang nama-nama ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Miliano Jonathan, Jero Redewell, sebenarnya dengan Mauro Giestra ya. Saya coba untuk 3 nama ini. Dan yang satu lagi Ian Matsin. Oke, 4 lah. Ian Matsin, Mauro Giestra, Jero Redewell, dan Miliano Jonathan. Tapi kalau dapat 2 ini, Miliano dengan Jero Redewell dan Ole Romeni itu bagi saya sudah cukup untuk meningkatkan lagi kualitas di bagian lini serang Indonesia. Jadi sekarang ini hanya tinggal kita menantikan prosesnya. Ini satu perkembangan yang baik dan Miliano Jonathan juga sudah dihubungi PSSI. Begitu juga dengan Jero Redewell yang sebenarnya sudah lama pun nama Jero Redewell ini diincar-incar oleh Indonesia, tetapi beliau masih lagi memikirkan dan memilih ketentuan untuk ke Indonesia ataupun tidak. Tapi sekarang ini oleh karena Indonesia sudah dia lihat sendiri perlawanan Indonesia lawan Arab Saudi menang dan punya peluang ke Piala Dunia, saya pasti Jero Redewell dan juga Miliano Jonathan ini akan cepat juga mengambil sumpah WN ini selain daripada Ole Romeni tadi. Dan nama pemain lain itu biar kita pikirkan kemudian. Yang pentingnya Ole Romeni, Jero Redewell, Miliano Jonathan ini bisa masuk bergabung dengan timnas Indonesia untuk lini serangan itu. Kita pasti akan dapat menyaingi dan mengalahkan Bahrain serta China nanti guys, insya Allah di GBK. Jadi sekarang ini hanya prosesnya nih saja, bulan Desember, Januari, Februari, dalam masa 3 bulan ini perlu proses ini saya pikir dicepat. Pasti Bapak Erick Thohir sudah merencanakan sesuatu karena beliau lebih mengetahui keadaan timnas Indonesia dan juga pemain-pemain Indonesia untuk kualifikasi dengan targetnya lolos di 4 posisi besar dalam klasemen tersebut. Oke guys, itu terkait dengan pemain diaspora Indonesia. Oke, saya ingin bahas sedikit terkait dengan Dato' Ong Kim Sui yang secara tiba-tiba ke Persis Solo. Daripada Sabah FC ke Persis Solo. Saya punya negeri sendiri guys, Sabah FC. Sedih karena Dato' Ong Kim Sui meninggalkan Sabah FC dan meninggalkan Sadir Ramdhani juga di sini ke Persis Solo, dan kemungkinan besar Sadir Ramdhani juga akan ke Persis Solo. Jadi kita tidak tahu guys, ini hanya rumor sementara. Sadir Ramdhani ini sekarang ini dia masih ada kontrak dengan Sabah FC sehingga tahun depan pada bulan April atau Mei kalau tidak silap. Nah, jadi sekarang ini Ong Kim Sui sudah ke Persis Solo. Dengan segera dia melatih Persis Solo untuk meningkatkan lagi permainan Persis Solo ke tahap yang lebih tinggi. Sekarang ini di klasemen 3 terbawah guys posisinya. Dan kalau dapat ke atas dengan kehadiran pelatih Dato' Ong Kim Sui ini sudah pasti ia akan menambahkan lagi sebenarnya hubungan di antara Malaysia dan Indonesia ini. Sebenarnya hubungan dalam olahraga sepak bola Malaysia Indonesia ini sudah lama. Dulu pelatih Indonesia Dwi Yulianto menjadi pelatih Sabah FC juga sebelum Dato' Ong Kim Sui mengambil alih di Sabah FC, dan Dwi Yulianto ke Eropa, berkarir di Eropa ya, menjadi pelatih. Oke, sekarang ini kenapa Dato' Ong Kim Sui memilih Persis Solo, salah satu klub yang ada di Indonesia? Salah satu yang saya pikirkan, saya punya pandangan sendiri guys terkait dengan perpindahan ini. Karena Dato' Ong Kim Sui ini melihat bahwa olahraga sepak bola Indonesia itu
sudah berada pada satu tahap yang sangat membanggakan di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Karena bukan alang-alang guys, seorang pelatih seperti Datu Ong Kim Soo ini berhijrah ke Indonesia, kalau bukan karena di Indonesia itu sendiri dia melihat 5 ke 10 tahun akan menjadi potensi besar sepak bolanya terkenal di dunia nanti. Datu Ong Kim Soo ini dia pernah menjadi pelatih Malaysia, timnas Malaysia di kelompok umur U23, U22 dan U20. Pernah menjadi juara Sukan C pada tahun 2017 kalau tidak silap. Pernah menjuarai juga Piala AFF U23 pada tahun 2018 kalau tidak silap. Yang Sukan C tadi 2011 ya. 2011 begitu. Jadi dia punya kualitas, Datu Ong Kim Soo ini banyak melahirkan pemain-pemain di kelompok umur untuk timnas Malaysia suatu ketika dulu, dan Malaysia pada ketika itu juga menjadi juara Sukan C, menjadi juara Piala AFF di bawah kelompok umur ya. Nah, itu banyak juga lah jasa-jasa Datu Ong Kim Soo, dan itulah saya katakan tadi, kenapa dia memilih di Indonesia untuk karirnya adalah sebabnya itu. Karena dia melihat kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan melihat olahraga sepak bola Indonesia itu begitu jauh ke depan ketimbang dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi itu saya pikir begitu guys. Dan sanggup meninggalkan Sabah FC. Sedih, saya memang sedih. Negeri saya sendiri, tapi apakah daya demi untuk masa depan yang lebih cerah, membantu klub di Indonesia, akhirnya Datu Ong Kim Soo memilih segera ke Persis Solo guys. Insya Allah banyak lagi ulasan terkait dengan ini. Dari masa ke masa saya akan membawakan info-info terkini ya terkait dengan perkembangan sepak bola di ASEAN ini. Sampai kita jumpa lagi guys. Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah jika kalian punya pandangan pendapat sendiri yang objektif, positif, dan juga membina. Kita sama-sama melihat perkembangan komentar Anda ini. Saya selalu baca ya komentar Anda. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.